Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan daya kapilaritas. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Di dalam ilmu fisika, kapilaritas diartikan sebagai gejala naiknya zat cair melalui celah sempit, atau yang juga disebut sebagai pipa kapiler. Peristiwa kapilaritas disebabkan adanya gaya adhesi dan kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan akan memengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler. Zat cair akan naik ke dalam pipa kapiler apabila gaya adhesi zat cair lebih besar daripada gaya kohesi. Contoh kapilaritas yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah menetesnya air pada ujung kain ataupun ujung kertas, naiknya minyak tanah melalui sumbu pada kompor minyak, meresapnya air melalui dinding, naiknya air dan zat hara melalui akar pada tumbuhan hijau, menyebarnya tinta di dalam permukaan kertas atau diserapnya air yang menggenang dengan kain pel maupun spons. Daya kapilaritas juga memiliki manfaat pada tubuh manusia, yaitu ketika hemoglobin akan mengambil oksigen dari paru-paru dan dilepaskan pada saat sel darah merah melewati pembuluh kapiler. Namun, daya kapilaritas juga membawa kerugian terutama pada rumah kita. Karena dinding rumah dapat retak dan catnya menjadi rusak ketika pori-pori dinding menyerap air. Hal ini juga dapat mengakibatkan tumbuhnya lumut atau tanaman liar pada dinding rumah kita. Alangkah baiknya jika hati kita bisa menyerap firman Tuhan seperti selembar tisu menyerap air. Sedihnya, terkadang firman Tuhan yang kita dengar hanya berlalu begitu saja, seperti istilah masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menggambarkan dengan jelas hal ini. Yesus mengisahkan bagaimana benih yang ditabur oleh seorang penabur terjatuh di atas kondisi tanah yang berbeda-beda. Yang pertama, jatuh di pinggir jalan, diinjak orang dan dimakan oleh burung sampai habis. Inilah yang biasanya terjadi pada sebagian besar orang, yaitu hanya mendengarkan atau membaca firman Tuhan tanpa diserapi, dan setelahnya firman tersebut hilang begitu saja. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah berbatu-batu. Benih itu sempat bertumbuh namun segera mati ketika tidak ada asupan air, menggambarkan orang yang gembira ketika mendengarkan firman Tuhan, namun karena firman tersebut tidak berakar kuat di hati mereka, ketika mereka mendapat pencobaan mereka menjadi murtad. Yang ketiga, benih terjatuh di tengah semak duri yang bertumbuh bersama-sama dengan benih, namun akhirnya menghimpit benih itu sampai mati.
menggambarkan orang yang menerima firman Tuhan dengan baik pada awalnya, namun kekayaan dan kenikmatan hidup menghimpit firman tersebut sehingga tidak bertumbuh dan tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Yang terakhir, benih yang jatuh di tanah subur sehingga bertumbuh dan berbuah lebat, menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik, meresapi, mengimani, dan mengeluarkan buah. Mau menjadi orang dengan kondisi tanah seperti apakah kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku ingin mendengar dan meresapi firman-Mu agar bertumbuh dan menghasilkan buah yang memberkati sesama. Tolong aku Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa.